Kita sering banget kan mikir, gimana sih caranya biar anak kita makin kreatif? Nah, ternyata salah satu kuncinya ada di cara kita ngobrol sama mereka. Di ulasan kali ini kita akan bongkar satu penelitian keren yang menjawab pertanyaan itu. Kita semua pengen anak kita jadi kreatif, tapi gimana caranya? Apakah lewat obrolan sehari-hari aja bisa? Jawabannya, bisa banget. Coba bayangkan, apa kreativitas itu paling subur di tempat yang paling nyaman? Ya, misalnya saat bersama orang tuanya sendiri, di mana mereka udah kenal banget dan merasa aman. Atau justru sebaliknya, justru butuh percikan dari orang yang sama sekali baru, orang asing yang punya cara pandang beda? Nah, para peneliti penasaran banget soal ini. Mereka bikin sebuah eksperimen yang jujur aja, hasilnya bakal bikin Anda kaget. Jadi, orang tua diadu sama orang asing buat mancing kreativitas anak. Siapa yang menang? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih eksperimen ini dijalankan? Para peneliti pakai satu metode klasik yang namanya tugas penggunaan alternatif. Caranya simple banget. Ada sekitar 100-an anak, umurnya 4-6 tahun. Sebagian dipasangkan sama orang tuanya, sebagian lagi sama mahasiswa yang mereka nggak kenal sama sekali. Tugasnya cuma satu. Ayo kita mikir bareng, benda-benda ini bisa dipakai buat apa aja selain fungsi normalnya. Benda-bendanya juga yang kita temui sehari-hari, kayak masker, sendok, sama payung. Dikasih waktu 5 menit buat tiap benda. Nah, yang menarik, para peneliti nggak cuma ngitung berapa banyak ide yang keluar. Itu sih gampang. Mereka justru mengamati prosesnya, gimana cara ide-ide itu lahir dari sebuah obrolan. Ada dua hal yang mereka amati. Yang pertama, namanya pengambilan perspektif kognitif. Kedengarannya rumit ya, tapi gampangnya gini aja. Ini tuh kayak main lempar tangkap ide. Satu orang lempar ide, yang lain menangkap. Terus dikembangin, atau mungkin diubah sedikit sebelum dilempar balik. Jadi, ini soal mendengarkan, memahami, dan mengembangkan ide. Yang kedua, pengambilan perspektif sosial emosional. Kalau yang ini lebih ke suasana obrolannya. Apakah anak merasa nyaman? Apakah idenya dihargai, dipuji? Atau kalau ada yang nggak setuju, caranya sopan nggak? Intinya, ini soal membuat arena bermain idenya jadi aman dan seru. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Orang tua lawan orang asing. Ronde pertama, tebakan awal, siapa yang menang? Kayaknya udah jelas ya. Dan bener aja, kelihatan banget di sini. Pasangan anak sama orang tua itu jauh lebih aktif ngobrol. Mereka lebih sering lempar tangkap ide. Interaksi kognitifnya jauh lebih tinggi. Karena lebih banyak ngobrol, ya wajar dong kalau ide yang dihasilin juga lebih banyak. Sampai di sini kayaknya teori kita bener ya. Anak lebih kreatif sama orang yang udah akrab kan? Tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak sesederhana itu. Justru disinilah bagian yang paling bikin penasaran dimulai. Kalau kita gali datanya lebih dalam, ada kejutan besar. Memang obrolan yang lebih intens tadi menghasilkan ide-ide yang lebih orisinil, lebih out of the box. Tapi, ada tapinya nih. Ide-ide yang sama itu ternyata juga banyak yang kurang praktis, kurang pas, atau kurang nyambung sama bendanya. Loh, jadi gimana dong ini? Kok bisa gitu? Ini menunjukkan kalau kreativitas itu ternyata nggak cuma satu jenis, dan dengan siapa kita ngobrol itu bisa mengubah total hasil akhirnya. Oke, sekarang kita akan lihat pengungkapan besarnya. Kita bakal bedah data interaksinya satu persatu untuk lihat gimana obrolan yang berbeda bisa membentuk ide yang beda juga. Coba ya perhatikan baik-baik grafik ini. Terutama yang garis putus-putus hitam. Itu menunjukkan anak-anak yang dipasangkan sama orang asing. Lihat deh gimana garisnya naik tajam. Artinya apa? Sederhana. Makin si anak menunjukkan kalau dia mendengarkan dan paham omongan si orang asing, ide-ide orisinal dari si anak itu sendiri langsung meroket. Anehnya, efek super ini nggak kelihatan waktu mereka ngobrol sama orang tuanya. Grafik yang ini menunjukkan dinamika yang beda lagi soal siapa yang lebih berkuasa dalam obrolan. Kalau orang dewasa, entah itu orang tua atau orang asing, yang ngembangin idenya si anak, kreativitas si anak jadi makin terpancing. Tapi coba lihat sebaliknya. Kalau si anak yang coba ngembangin idenya orang dewasa, kreativitas si orang dewasanya malah jadi turun. Kelihatan banget kan siapa yang pegang kendali? Dan ini nih puncaknya, perilaku yang sama misalnya nggak setuju, ternyata efeknya bisa 180 derajat beda.
Kalau sama orang tua, begitu ada yang nggak setuju, ide yang keluar malah jadi makin aneh dan nggak pas. Tapi, waktu sama orang asing, kalau si anak berani bilang nggak setuju, ide yang dihasilkan justru jadi makin bagus dan makin pas. Luar biasa kan? Oke, dari semua temuan yang mengejutkan ini, apa dong yang bisa kita bawa pulang? Gimana caranya kita bisa memicu obrolan yang benar-benar kreatif? Nah, ini dia rangkumannya. Pertama, kembangkan idenya. Waktu anak punya ide, jangan cuma didiamkan. Coba kembangkan. Itu tindakan kreatif yang kuat banget. Kedua, dengarkan baik-baik. Tunjukkan kalau kita paham, itu bisa jadi dorongan besar buat orisinalitas, apalagi di situasi baru. Ketiga, setuju dan puji. Kadang pengakuan sederhana kalau idenya bagus, itu bisa bikin ide-ide lain bermunculan. Keempat, konteks itu penting. Nggak ada satu cara ngobrol yang paling benar. Semua tergantung sama siapa kita bicara. Dan terakhir, nggak setuju boleh asal sopan. Ini bisa memicu ide yang lebih bagus, tapi kalau caranya kasar, malah bisa mematikan kreativitas. Intinya, seperti yang disimpulkan penelitian ini, pengambilan perspektif kognitif atau proses lempar tangkap ide yang saling menghormati, itulah jantung dari kreativitas bersama. Jadi, semua ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran penting. Kreativitas itu ternyata bukan cuma bakat yang dibawa dari lahir, tapi sesuatu yang bisa ditumbuhkan lewat percakapan. Pertanyaannya sekarang, ide siapa yang mau Anda kembangkan hari ini?